Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita masuk di bulan Ramadan, sudah pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini berkah dari bulan Ramadan selalu melimpah pada kita semuanya. Yang kedua kalinya, sedikit kami menyampaikan beberapa terkait dengan agama Islam. Mudah-mudahan untuk kultum kali ini juga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi para jamaah muslim sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah juga bahwa agama Islam sampai saat ini di seluruh dunia sudah banyak sekali, hampir lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 miliar telah dipeluk oleh manusia di dunia ini, dan ini merupakan suatu agama yang besar yang berkembang sangat cepat. Dan agama Islam merupakan suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam, para rasul, para nabi dan rasul, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Allah menurunkan 2, 3, atau 4 agama untuk ajaran di dunia ini. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini memberikan isyarat, memberitahukan kepada kita semuanya bahwa innad dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sampai dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan tentang tauhid, dan terus-menerus para nabi dan rasul diberikan syariat-syariat tentang ajaran agama Islam itu, sampai ajaran yang terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Maka ini pas dan pasti bahwa Allah nanti hanya menerima agama Islam itu di sisinya. Karena tidak mungkin Allah memberikan agama, menurunkan agama itu 2, 3, 4 dan sebagainya, tidak mungkin. Mesti satu, dan mesti ajarannya satu juga, yaitu ajaran tauhid. Ini mesti, ya. Kemudian kenapa banyak orang yang tidak mau untuk masuk pada ajaran Islam? Ini karena suatu sebab. Pada dasarnya manusia itu sejak lahir itu adalah ketauhidan. Pada dasarnya manusia sejak lahir itu adalah beragama Islam. Dia bertauhid, ya. Sebab fa'abawahu au yuhawidani,
au yumajisanihi. Dia jadikan agama selain dari Islam itu karena pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari orang lain, pengaruh dari ajaran-ajaran lain, sehingga dia secara naluri, secara tauhid tidak melaksanakan ajaran tauhid itu. Kemudian karena berkembangnya waktu, maka Allah juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan orang untuk masuk agama Islam. Kita tahu bahwa sebenarnya para nabi dan rasul itu adalah mengajarkan ajaran tauhid, dan itulah nanti yang akan diterima oleh Allah SWT. Allah tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam. Ya. Allah tidak akan memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk pada ajaran agama Islam. Artinya orang yang sudah atau di luar dari ajaran agama Islam itu sebenarnya tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Jangan memahami ini untuk orang yang sudah beragama Islam. Tapi ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang di luar Islam, dan menjadi pedoman bagi umat Islam tidak boleh memaksa orang di luar Islam itu masuk ajaran Islam. Sehingga kita sebagai seorang Islam tidak pas kalau kita meyakini kalau tidak ada paksa dalam Islam berarti tidak ada paksa untuk sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tidak demikian. Karena sholat, puasa, zakat itu adalah syariat Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam. Jadi jelasnya la ikraha fiddin itu adalah suatu yang ditujukan kepada selain orang Islam. Ini adalah hal yang penting yang perlu disadari oleh semua, khususnya bagi kita umat Islam, sehingga kita juga menyadari dalam dakwah kepada di luar Islam memang tidak ada paksaan. Tapi berdakwah kepada orang Islam kalau sudah masuk Islam ini harus menerangkan, menjelaskan semua ajaran-ajaran di dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu itu dalam Islam secara keseluruhan. Artinya tidak sebagian-sebagian, tidak yang disenangi dan lain sebagainya, tetapi secara keseluruhan. Ada tauhid, ada syariat, ada akhlak dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari. Jadi mempelajari agama Islam itu harus secara keseluruhan. Harus secara keseluruhan. Kita belajar agama Islam itu secara keseluruhan. Tidak hanya tauhid saja, tidak hanya syariat saja, tidak hanya akhlak saja, tapi secara keseluruhan. Itulah menjadi suatu kolaborasi ajaran agama Islam kalau dilaksanakan akan menjadi lebih bagus dan menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Saya kira ini karena waktu, nanti untuk waktu-waktu yang akan datang kita sambung untuk masalah belajar agama Islam itu bagaimana. Demikian hadirin kaum muslim yang kami hormati, kultum pada saat ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.